Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Julanti dari AK18C dengan NIM 105731112018. Jadi di sini saya berkesempatan untuk membahas materi tentang uang antar perusahaan. Baik, langsung saja kita membahas transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Nah, tabel yang berada di samping saya yaitu PT Induk dan PT Anak, di mana PT Induk menerbitkan obligasi yang akan dibeli oleh PT Anak. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Lanjut, kita akan membahas pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Yang pertama, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi jika perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Ketiga, perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal, yaitu asumsikan bahwa SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM, yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar Rp5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika SUE mempunyai modal saham sebesar Rp5.600.000 dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta rupiah yang beredar. Dengan SUE Company membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga Rp950.000 dari pialang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar Rp60.000 yang dihitung sebagai berikut. Baik, sekarang kita memasuki penyelesaiannya. Nilai buku obligasi yang dibeli dengan seharga Rp10.100.000, jadi 10% dikali nominal 10 juta ditambah premi 100.000 sehingga hasilnya 1.010.000. Sedangkan harga belinya sebesar 950.000, jadi 1.010.000 dikurang 950.000 sehingga hasilnya 60.000. Jadi keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh SUE ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM pada debit sebesar 950.000, sedangkan kas pada kredit 950.000 untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.